Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, karena hingga pada malam hari ini, pada detik hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita nikmat. Di antara nikmat yang jarang kita syukuri adalah nikmat udara. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita udara dalam hidup kita gratis, tidak membayar. Bayangkan bila antum semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, bayar satu harinya 5.000, berapa tahun sudah hidup di dunia ini? 20 tahun, kalikan 5.000, satu tahunnya itu katakanlah 360 hari, dikalikan 5.000, sudah berapa? Yang pandai matematika, kalikan 20 tahun. Kalau yang 20 tahun, ada yang di sini umurnya 40 tahun? Ada? Ya, alhamdulillah itu gratis dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dipungut biaya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah tentang nikmat tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda syukur kita adalah kita gunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda ketakwaan atau salah satu bentuk takwa kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beramal soleh. Dan di antara amal soleh yang paling utama saat ini adalah kita dengan belajar ilmu agama. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini merupakan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan pahamkan baginya agama. Allah akan pahamkan tentang solat, tentang bagaimana dia beribadah kepada Allah dengan benar. Allah akan pahamkan dia mana itu kesyirikan, mana itu tauhid. Allah akan pahamkan bagaimana dia bermuamalah terhadap tetangganya, bagaimana dia bermuamalah terhadap saudaranya, terhadap orang tuanya, terhadap pemimpinnya. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dikehendaki atau barang siapa yang pergi menuntut ilmu, ya, pergi dari rumahnya ke sini dalam rangka untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena surga itu butuh kunci. Di antara kuncinya adalah kita dengan mempelajari agama ini. Tidak mungkin kita dapat beribadah kepada Allah tanpa belajar.
Tidak mungkin kita bisa sholat tanpa ilmu terlebih dahulu. Tidak mungkin kita bisa mengetahui hak-hak tetangga, hak-hak orang tua, hak-hak saudara kita, atau hak-hak penguasa tanpa kita harus belajar terlebih dahulu. Maka pada malam hari ini, insyaallah ini adalah pertemuan yang perdana di Masjid Ubay bin Ka'ab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid ini masjid yang diberkahi, tempat belajar untuk ilmu agama dan menjadi sebab-sebab hidayah bagi kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pertemuan perdana kita membahas permasalahan yang sangat urgen, yang sangat penting. Judul kitabnya adalah Muamalatul Hukam fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Ada yang bisa menyebutkan? Muamalatul Hukam fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Artinya bermuamalah terhadap penguasa sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi buku ini merupakan pembahasan yang sangat berat bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya. Buku ini, pembahasan ini merupakan pembahasan yang sangat berat bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Namun pembahasan ini, buku ini merupakan pembahasan yang sangat ringan bagi orang-orang yang iltizam dengan sunnah, thariqah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan asar-asar para salafus soleh, para ulama terdahulu. Ya, sekali lagi saya katakan buku ini adalah buku yang sangat berat bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, namun bagi orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan asar, ucapan, praktek para sahabat, para ulama salaf, maka dia akan ringan menerimanya. Jadi buku ini membahas tentang muamalatul hukam, yaitu bagaimana seorang rakyat, masyarakat bermuamalah terhadap penguasa kita. Ya, baik, buku ini ditulis oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau sudah meninggal dunia. Beliau meninggal dunia pada umur 38 tahun. Masih sangat muda. Ya, 38 tahun. Beliau asli orang Riyadh, ya, orang Saudi. Meninggal dalam perjalanan ketika hendak mengisi suatu kajian. Beliau meninggal di pertengah jalanan menabrak unta. Qadarullah, langsung meninggal dunia. Ya. Dan diantaranya adalah beliau termasuk murid daripada Syekh bin Baz rahimallahu taala. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan banyak pujian para ulama terhadap Syekh bin Abdul Salam Al-Barjas, ya, rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Baik. Langsung kita ke muqaddimah, pembukaan. Ada beberapa motivasi kami membahas buku ini. Yang pertama adalah yaitu bahwasanya pembahasan masalah penguasa, bagaimana seorang rakyat bermuamalah terhadap penguasa itu bagian daripada akidah, pondasi. Ya, saya ulangi lagi. Pembahasan masalah bagaimana bermuamalah terhadap penguasa adalah bagian dari akidah, pondasi, ya, asas, intisari dakwah. Kalau kita lihat buku-buku para ulama tentang akidah, mereka tidak akan meninggalkan pembahasan masalah ini. Katakanlah buku tentang Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari, katakanlah buku tentang Usulus Sunnah Imam Ahmad juga mengatakan membahas tentang ini. Juga demikian buku Aqidatus Salaf yang ditulis oleh Imam As-Sabuni rahimallahu taala membahas tentang bagaimana seorang rakyat bermuamalah terhadap penguasa. Jadi jangan dikira bahwasanya pembahasan ini tidak pantas untuk pemula. Ya, jangan dikira pembahasan ini hanya untuk orang-orang yang sudah lama ngaji, tidak. Tapi pembahasan ini justru untuk pemula. Kenapa? Ini akidah dasar, pondasi. Ya. Karena Al-Imam Sufyan As-Tsauri rahimallahu taala mengatakan
kepada salah seorang muridnya, "Ya Syuaib, la tanfa'uka ma katabta hatta taras salata khalfa imamin fajirin kulli fajirin wa birrin." Wahai Syuaib, tidak bermanfaat apa yang engkau tulis, tidak bermanfaat apa yang engkau pelajari, sampai engkau menganggap bolehnya kita sholat di belakang imam yang zalim ataupun yang adil. Kalau ada seorang dai mengatakan pembahasan ini adalah pembahasan untuk yang sudah lama mengaji, kita harus perbaiki sholat, ya tentang bagaimana sholat, bagaimana wudu, justru ini yang pertama kali harus ditanamkan. Kalau seorang katakanlah dia pandai sholat, sholatnya benar sesuai sunnah, namun dia mencaci maki pemerintah, menghasut masyarakat untuk mengkudeta, apa yang terjadi? Bisa dia sholat? Bisa dia belajar? Tidak bisa. Kerusakan yang akan terjadi. Maka inilah yang harus pertama kita ajarkan kepada manusia, bagaimana muamalah seorang rakyat terhadap penguasa kaum muslimin. Ya, ini pertama, bahwasanya pembahasan masalah penguasa bentuk akidah, bagian dari akidah salah. Yang kedua, kenapa kami membahas masalah ini? Yaitu adanya krisis manhaj, metode dalam beragama. Banyak di antara kaum muslimin, bahkan orang yang mengikuti manhaj salaf atau bahkan dai-nya salaf, alergi dalam membahas masalah ini. Banyak yang berpakaian jubah tapi mencaci pemerintah, menghasut masyarakat untuk menggulingkan, mengkudeta pemerintah yang sah. Ya, ini kita bahas seperti ini karena banyak di antara kaum muslim yang belum paham. Bahkan mungkin dia tahu pembahasan ini adalah masalah akidah, tapi dia tinggalkan. Hati-hati orang yang sudah paham, yang sudah mengerti, bahkan jurusannya akidah, usuluddin, dia tinggalkan pembahasan ini. Hati-hati, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah 159, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas." Ya, sesungguhnya orang-orang yang menutup-nutupi apa yang telah Allah berikan penjelasan, petunjuk yang telah dijelaskan kepada manusia, ditutup-tutupi, nggak mau dibahas karena takut mungkin dihina atau lari jamaahnya. Takut seperti itu. Lihat apa kata Allah, la'anahumullahu wa yal'anahumul la'inun. Allah akan melaknat dia dan seluruh makhluk di dunia ini pun akan melaknatnya. Silakan dibuka, ya. Baik, kita muqaddimah. Beliau mengawali dengan khutbatul hajah, innal hamdalillah sampai seterusnya. Dan ini termasuk sunnah. Ya, sunnah Nabi SAW adalah ketika dia ingin memulai berbicara, biasa beliau mengucapkan khutbatul hajah namanya, innal hamdalillah sampai dengan terakhir. Ya, ini sunnah. Namun justru sangat aneh bila ada seorang dai mengatakan jangan engkau bahas masalah ini, ya sampai di qulu bid'atin dolalah, tinggal, jangan. Nanti masyarakat ini masih pemula katanya. Sampai kapan seperti ini? Sampai kapan? Bukankah Rasulullah sendiri yang mengatakan manusia termulia dijamin masuk surga? Yang pertama kali akan mengetuk pintu surga mengatakan demikian, qulu bid'atin dolalah. Lalu kenapa kita enggak mau? Takut dengan manusia, ancaman manusia. Wal'iyadu billah. Sampai kapan mau seperti ini? Ya. Baik, beliau mengucapkan innal hamdalillah, pujian, sholawat dan seterusnya sampai terakhir. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du, fahadihi risalatun wajizatun. Buku ini merupakan buku yang sangat singkat, cuma sekitar 200 halaman, ya 200 sekian halaman, kecil. Kalau dibahas setiap hari selesai. Setiap hari ya selesai. Kalau sebulan sekali ya mungkin 2 tahun baru selesai. Apalagi kalau bolong-bolong jarang ngaji ya. Lupa. Ini nggak paham nanti. Baik. Beliau mengatakan fahadihi risalatun wajizatun, ini merupakan buku yang singkat, mabniyatun 'alan nususi syar'iyyah, yang dibangun di atas nas yang syar'i. Baik, nas dalil-dalil syar'i, syariat, diambil dari Al-Quran dan Sunnah, Al-Kitabu wa Sunnah, mu'ayyidatun bil asari salafiyah,
dan ditopang, ditunjung didukung dengan asar-asar, ucapan ataupun ya perilaku sikap para ulama salaf. Kalau ditanya siapa salaf, apa arti salaf? Terdahulu secara bahasa. Tapi yang dimaksud dengan salaf apa artinya? Orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, salaf itu namanya. Rasulullah SAW mengatakan khairun nasi qarni sumal ladina yalunahum sumal ladina yalunahum, sebaik-baik manusia zamanku itu para sahabat, kemudian setelahnya itu tabi'in, dan setelahnya lagi itu tabi'ut tabi'in. Ya, baik. Jadi inilah sandaran kita bermuamalah terhadap pemerintah, tidak seperti orang-orang khawarij, teroris yang berlebih-lebihan, yang dia suka mengkafirkan. Kita pun tidak seperti orang-orang murjiah yang menjilat penguasa. Semua yang dilakukan penguasa dibenarkan meskipun salah, tidak. Tapi kita bermuamalah terhadap pemimpin itu ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak semuanya yang dikerjakan penguasa itu lalu kita benarkan, tidak. Kalau penguasa itu benar, kita dukung, kita tidak boleh memprovokasi. Tapi kalau penguasa itu salah, jangan kita ikuti. Ya, kita harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tasrahu syai'an mimma yanbaghi an ya'riful muslim an ahkami muamalati wulatil amril muslimin fi kulli zamanin wa makanin. Menjelaskan sikap seorang muslim, bagaimana dia harus mengetahui tentang hukum-hukum muamalah terhadap penguasa kaum muslimin di setiap zaman dan di setiap waktu. Jadi pembahasan ini bukan pembahasan yang baru, tapi sudah sejak terdahulu sudah dibahas masalah ini. Buktinya ada dalam kitab-kitab akidah. Kalau dia seorang dai jurusannya akidah dan usuluddin tidak tahu kitab ini dan tidak mau membahas, maka tidak bermanfaat ilmunya. Ya, baik. Jadi pembahasan ini bukan pembahasan yang baru, tapi pembahasan yang sudah terdahulu, di setiap perlu dipelajari baik di setiap tempat ataupun di setiap zaman. Karena kalau kita ketahui masyarakat muslimin, sejarah telah mencatat bahwasanya orang-orang khawarij, para teroris itu tidak pernah merasa puas terhadap penguasa. Lihatlah kisah terjadinya terbunuhnya Utsman. Siapa yang tahu siapa Utsman? Sahabat, dijamin masuk surga, penuh hikmah, dermawan. Namun demikian pula meskipun sebaik-baik Utsman, tetap mereka tidak puas. Dicari-cari terus kesalahannya. Itulah sifat-sifat orang khawarij. Nah, ini jangan seperti ini kaum muslimin. Ya, sampai kapanpun kalau seperti itu, yang namanya manusia ya tidak akan pernah beres kalau seperti itu. Apa yang sesuai inginnya bukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi sesuai hawa nafsunya. Ya, sampai pun pemerintah yang terbaik atau katakanlah para sahabat tetap dikatakan ya tidak adil dan seterusnya. Baik, apa tujuan beliau menulis ini? Katabtuha bara'atan lidhimmah. Aku menulis buku ini adalah untuk melepas tanggung jawab. Sudah berilmu, dibahas. Orang dapat hidayah, alhamdulillah. Tidak, ya sudah, monggo silakan. Tidak ada paksaan, ya. Mau dapat hidayah, menerima, alhamdulillah. Enggak, ya sudah. Kami tidak memaksa. Tugas kami hanya menyampaikan, ya, menyampaikan saja. Wa nushan li ummah, menasihati para umat masyarakat, ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam ya kesabaran. Id qad ra'aitu hajatan lin-nasi fi hadhil azman ila ma'rifati tilkal ahkami wa tila'i 'alaiha, karena saya melihat pentingnya para manusia butuh tentang pembahasan ini zaman sekarang ini tentang bermuamalah terhadap penguasa mereka. Imma litadkiri fiha, tujuannya adalah untuk saling mengingatkan yang sudah pernah belajar, yang sudah tahu, supaya diingatkan kembali.
Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman, ya. Au li ta'allumiha, atau kita memang tadinya tidak tahu. Kita belajar supaya tahu bagaimana seorang rakyat bermuamalah terhadap penguasanya. Kemudian fa inna nisyanaha awil jahla biha min a'dhamil abwabil lati talijus syururi ilal muslimina minha. Kenapa? Tidak boleh. Kenapa kita harus mempelajari? Karena kalau kita lupa atau kita bodoh dari pembahasan masalah ini, merupakan pintu terbesar, ya, untuk terjadinya kerusakan di antara kaum muslimin. Ya, kalau kita tidak bahas masalah ini, pintu terbesar kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya penting untuk kita bahas. Ya, semuanya harus memahami bagaimana seorang rakyat bermuamalah terhadap penguasa. Ya arifu hada man nadhara fit tawarikh was siyar. Seorang itu akan mengetahui pentingnya pembahasan ini bila dia melihat sejarah-sejarah yang telah berlalu, ya. Bagaimana kerusakan-kerusakan di negeri Arab, di Suriah. Kerusakan bukan masalah dunia saja, agamanya rusak. Mereka tidak bisa sholat, mereka tidak bisa belajar, tidak bisa mengaji, hancur masjidnya, rumahnya, rumah sakitnya. Dalam masalah dunia, pekerjaan pun tidak bisa, berdagang tidak bisa. Jadi dunia dan akhiratnya rusak gara-gara seorang tidak tahu bagaimana bermuamalah terhadap penguasa. Jangan dianggap ini pembahasan yang remeh, tapi ini pembahasan yang penting, kemaslahatan dunia dan akhirat. Ya. Baik. Wa'tabara bima jaa'a fiha minal ibar. Maka seorang itu hanya bisa mengetahui dari sejarah-sejarah yang telah berlalu, dia akan bisa mengambil pelajaran dari sejarah tersebut. As'alullah jalla wa ala an yanfa'a bihadhihi risalah. Beliau berdoa semoga buku ini bermanfaat, wa an yaj'alaha khalisatan liwajhil karim. Semoga buku ini merupakan suatu pekerjaan yang ikhlas untuk menghadap atau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, muqarribatan ilaihi, mendekatkan dirinya kepada Allah, fi jannatin naim, untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Kita aminkan semoga buku ini merupakan amal jariah Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu taala, karena beliau telah menulis buku ini yang akan kita pelajari insyaallah billahi taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik. Tamhid, pembukaan. Ini masih pembukaan ya. Belum nanti kita masuk poin-poinnya. Pembukaan dulu. Sabar. Orang belajar harus sabar. Kita duduk paling cuma 1 jam, 2 jam. Kita bekerja 8 jam dalam sehari. Kuat. Duduk majelis ilmu kadang kita sudah panas lah, pantatnya, capek punggungnya. Iya. Seperti itulah kita namanya untuk memahami ilmu. Butuh kesabaran, butuh proses jihad. Sebaik-baik jihad adalah dengan belajar ilmu agama, bukan nenteng parang, pedang, tembak untuk melawan penguasa, bukan. Tapi belajar ilmu agama, itu jihad yang benar. Baik. Kata beliau Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimallahu taala, "Inna sam'a wat ta'ata li wulatil amiril muslimin aslun min usulil aqidatis salafiyah." Apa kata beliau? Sesungguhnya mendengar dan mentaati penguasa kaum muslimin merupakan pondasi, prinsip, asas pokok ajaran akidah salafiyah. Yang mengatakan ini bukan saya ya, tapi ulama. Beliau siapa? Ini ulama yang mengatakan akidah salaf. Makanya kita katakan tadi, kitab-kitab akidah seperti Imam Ahmad, Ushulus Sunnah, ada pembahasan masalah tentang penguasa. Kitab-kitab tentang Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari juga ada tentang pembahasan bagaimana bermuamalah terhadap penguasa. Kitab juga demikian Aqidatus Salaf Al-Imam As-Sabuni juga tentang, ada di dalamnya bahas tentang bagaimana seorang bermuamalah terhadap penguasa. Jadi ini bagian daripada akidah. Ya, penting. Akidah dulu, baru nanti cabangnya. Kalau akidah sudah benar, baru akan benar. Ada orang mengatakan sholat dulu bahas. Oke, sholat katakanlah benar. Lihat Allah mengatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar
Salat itu dapat mencegah seorang dari perbuatan keji dan munkar. Lah tetapi kenapa sudah salat tapi dia masih mencaci kaum muslimin? Padahal Rasulullah mengatakan sibabul muslim fusuq wa qitaluhul kufur, mencaci kaum muslimin kefasikan dan membunuhnya kekufuran. Berarti salatnya tidak benar. Kenapa salatnya tidak benar? Karena akidahnya, pondasinya tidak benar. Makanya salatnya pun tidak benar. Mana buktinya? Setelah dia sholat masih juga dia menghina, mencaci maki, seterusnya memprovokasi, menjauhkan kaum muslimin dari pemerintah, ya. Ini dah. Qalla an yakhluwa kitabun fihi min taqririhi wa syarhi wa bayanihi, maka sangat banyak kitab-kitab akidah membahas masalah ini. Ya, masalah ini terhadap penguasa, pemimpin kaum muslimin. Wa madaka illa libaliki ahamiyatihi wa adimi sya'nihi. Karena kenapa? Karena pentingnya pembahasan ini, betapa agungnya pembahasan ini untuk disampaikan. Bisam'i wa ta'ah lahum tantazimu masalihud dini wa dunya ma'an. Karena apa? Mendengar dan mentaati penguasa itu akan mendatangkan kebaikan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Ya, nanti kita akan bahas tentang kisahnya Imam Ahmad rahimahullah taala. Wa bil iftiya'i alaihim qawlan aw fi'lan fasadud dini wad dunya. Sedangkan tidak mau membahas masalah ini justru akan menimbulkan kerusakan agama dan kerusakan dunia. Ya. Meninggalkan masalah ini justru akan mendatangkan keburukan, kerusakan masalah dunia dan agama. Wa qad ulima bid darurah min ad-dinil Islam. Ada seorang sahabat yang bernama Umar radhiyallahu ta'ala anhu al-Faruq, khalifah kaum muslimin kedua setelah Abu Bakar. Kata beliau di sini, annahu la dina illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imamin wala imamata illa bi sam'in wa ta'atin. Saya artikan, ketahuilah tidak ada agama kecuali dengan jamaah. Jamaah ini jangan salah paham ya. Jamaah bukan berarti kelompok tertentu, kajian tertentu, ya, organisasi tertentu. Ini kadang orang salah, makanya ada kelompok teroris yang mereka mengkafirkan kaum muslimin karena mereka mengatakan man faraqal jama'ata shibran famata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang memisahkan dari jamaah meskipun hanya sejengkal saja, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah, dikafirkan. Ya, ada kelompok tersebut harus baiat sama ketua pengajiannya. Kamu kalau nggak baiat kamu kafir. Ya, kalau dia datang ke masjid pulang di pel karena kita najis katanya. Ini ada kelompok seperti ini karena mereka mengatakan jamaah yang dimaksud jamaah dia. Selain dari jamaah dia itu kafir. Ini bahaya. Bukan. Apa yang disebut jamaah? Jamaah di sini adalah jamaatul imam, ya, sebuah masyarakat yang dipimpin oleh satu imam. Jamaah namanya. Paham ya? Baik. Wala jama'ata illa bi imamah, dan tidak mungkin ada jamaah kecuali dengan ada seorang pemimpin, kepemimpinan. Wala imamata illa bi sam'in wa ta'ah, dan tidak ada kepemimpinan kecuali dia harus mendengar dan mentaati. Ingat, mendengar dan mentaati pemerintah itu konteksnya dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Kalau ada pemerintah yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, bahkan melanggar perintah Allah dan Rasulnya, fala sam'a wala ta'ah, tidak ada ketaatan kepadanya. Ini dia, harus dipahami. Kita mengikuti sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Namun kalau bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita mentaati. Misalnya ada seorang pemimpin, ya, mengatakan suruh membuka jilbab para wanitanya, tak boleh kita taati karena itu bermaksiat, ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
atau seterusnya contoh yang lain. Baik. Jadi tidak ada agama kecuali dengan jamaah, tidak ada jamaah kecuali dengan seorang pemimpin, dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan dia harus mendengar dan mentaati. Ingat, ini perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Yaqulul Hasanul Basri. Ini ucapan asar salaf Hasan Al-Basri, ulama tabi'in terkenal dan keilmuannya. Beliau itu hidup di zamannya Umar, hidup di zamannya Utsman, hidup di zamannya Ali, hidup di zamannya Muawiyah, hidup di zamannya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Apa kata beliau di sini? Perhatikan. Yaqulul Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan fil umara, terhadap penguasa, hum yaluna min umurina khamsan, bahwasanya penguasa itu mengurusi 5 perkara, ya, yang mana kita harus mengikutinya. Yang pertama al-jumu'ata, tentang masalah salat Jumat diurusi sama pemerintah. Wal jamaah, ya, salat jamaah juga demikian. Alhamdulillah waktu-waktunya kita telah tentukan, subuh sekian, zuhur sekian, asar sekian, sudah kita kerjakan. Bila itu benar, kita dapat pahala, penguasa dapat pahala. Kalau itu salah, kita dapat pahala, penguasanya yang berdosa. Enak kita, ya, enggak susah-susah. Jadi al-jumu'atu wal jama'atu wal 'id, ini penting. 'Id apa 'id? Hari raya. Penentuan kapan hari raya itu adalah keputusan daripada pemerintah. Jadi kalau ada suatu organisasi yang terkadang mendahului atau menyelisihi pemerintah, keputusan pemerintah, dia berarti sudah melenceng dari jalannya para akidah salaf, ulama salaf. Kapan Ramadan tiba, kapan juga hari rayanya, ikut pemerintah. Kalau ada perbedaan di antara para ulama, maka lihat kaidah mengatakan, ya, hukmul hakim raf'ul khilaf, keputusan penguasa itu mengangkat perselisihan, perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, sudah kita ikuti pemerintah, biar kita satu. Hari raya hari Rabu, ya Rabu semuanya. Kan sekarang kadang di Indonesia beda-beda, ya. Ada hari Rabu, ada yang hari Kamis, bahkan ada yang mungkin mendahului hari Senin atau hari Ahadnya. Kenapa demikian? Karena dia tidak paham bagaimana hak-hak penguasa. Jadi penguasa mengurusi 5 perkara. Yang pertama Jum'ah wal jamaah wal 'id was sugur. Apa itu sugur? Yaitu mengurusi perbatasan-perbatasan, mengirim penjaga, ngirim tentara di perbatasan. Berat tugasnya penguasa ini. Ya, kita aja Bapak Ibu sekalian, satu kepala keluarga mengurusi berapa anak, itu kadang kita sudah gini-gini. Anak saya yang satu minta ini, yang satu minta ini, 1.000 seterusnya. Bagaimana kalau penguasa yang mengurusi ribuan, jutaan bahkan? Berat jadi seorang pemimpin itu. Bukan mudah, pertanggungjawabannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wal hudud. Hudud itu tentang kisos, hukum potong tangan, rajam bagi pezina, dipenggal kepalanya, dipacung bagi yang membunuh. Ini haknya penguasa, bukan haknya seorang pemimpin kajian, bukan, ya, haknya penguasa. Jadi 5 perkara yang diurusi pemerintah, yaitu Jum'ah, al-jamaah, wal 'id, was sugur, dan al-hudud. Lalu beliau mengatakan, wallahi la yastaqimud dinu illa bihim, demi Allah agama Islam tidak pernah tegak kecuali dia harus mengikuti pemerintah dalam hal ini. Jum'ah, jamaah, 'id, sugur, perbatasan, dan masalah hudud, ya, kisos. Wa injaru wa zalamu, meskipun pemerintahnya itu zalim, ya, meskipun pemerintahnya zalim, tapi selama beliau pemerintahnya mengurusi hal ini, kita ikuti, ya, kita ikuti.
Wallahi, kata beliau, lamma yuslihullahu bihim aksaru mimma yufsidun. Kalau kita mau mengikuti mereka, kebaikan-kebaikan itu akan sangat banyak kita dapatkan daripada kerusakan. Kalau dia zalim, katakanlah alhamdulillah, meskipun pemerintah zalim, tapi kita masih bisa sholat, kita masih bisa belajar, yang wanitanya masih bisa memakai jilbab, kita masih bisa berdagang, masih bisa bekerja, bahkan kita pun masih mendapatkan gaji dari pemerintah. Coba kalau antum semuanya kudeta, berontak, peperangan, apa yang terjadi? Kekacauan di mana-mana. Mau belanja nggak bisa, mau belajar nggak bisa, mau bekerja pun takut, mau sekolah nggak ada sekolah karena hancur, perang. Ini dia. Makanya pentingnya kita untuk mempelajari ini. Kerusakan, kezaliman memang ada, tapi manfaatnya lebih banyak daripada kezaliman yang dia kerjakan. Ma'ana ta'atahum wallahi la ghibta, mentaati mereka ya itu merupakan suatu yang harus diperintahkan. Wa anna furqatahum la kufrun, memisahkan dari jamaah pemerintah kaum muslimin itu kufur. Di sini dijelaskan kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, hati-hati ya. Kufrun artinya bisa kufur nikmah. Kufur nikmah apa? Tidak mensyukuri adanya pemerintah. Kebijakan pemerintah selalu salah di mata dia, enggak ada benarnya. Dikasih ini tidak mau, kasih ini tidak mau, terus salah terus, nggak ada yang benar menurut dia, karena hawa nafsu yang diperintah, yang diikuti, bukan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Hajjaj bin Yusuf, pemerintah yang zalim, membunuh ribuan para ulama, bahkan ada sahabat yang dibunuh. Apa kata salah satu perkataan Hasan Al-Basri? Innal hajjaja adaballah, sesungguhnya adanya pemimpin seperti Hajjaj itu adalah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tadfa'u adzaballah bi aidikum, jangan engkau lawan azab Allah dengan pedang, dengan tangan-tangan kalian, jangan. Orang sedang diazab malah dilawan dengan pedang. Tapi apa? Walakin istakinu wa tadarra'u, justru yang kau harus lakukan adalah engkau harus merendah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 76, ya, Allah mengatakan walaqad akhadnahum bil adabi famastakanu wa tadarru bi rabbihim wa ma yatadarraun, ya, sungguh kami telah menimpakan azab kepada mereka, namun kenapa mereka tidak mau menundukkan diri dan merendahkan diri kepada Allah? Adanya pemerintah zalim itu karena dosa-dosa kita, jemaah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma asabah min musibah wa ma asaba min musibatin illa bima kasabat aidikum. Musibah apa saja yang menimpa pada diri kalian disebabkan karena dosa-dosa kita. Jangan salahkan pemerintah terus, salahkan diri kita. Sekarang kita pun kadang belajar malas, sholat jamaah pun kadang tertinggal, ngaji pun kadang bolong-bolong, yang perempuannya masih banyak yang buka aurat, praktek jual belinya masih banyak yang riba, masih banyak yang meminta kepada dukun-dukun paranormal, percaya pada syirik-syirik, lalu mengharapkan pemerintah yang adil. Dari mana mungkin ada pemerintah yang adil kalau masyarakatnya seperti itu? Karena kama takunnu yu'awwala alaikum, bagaimana dirimu itulah pemimpin kalian. Ya, bagaimana dirimu itulah pemimpin kalian. Sudah azan ya? Baik, insyaallah kita akan lanjutkan billahi taala setelah salat Isya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Insyaallah nanti ada hadiah yang bisa menjawab pertanyaan dari saya dan beberapa peci, ya. Baik. Silakan azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi qabla ridha, alhamdulillahi inda ridha, alhamdulillahi ba'da ridha, alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim wa barik
وأنعم على حبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan muamalatul hukam fi dhawil kitabi was sunnah, muamalah terhadap penguasa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Seperti dibicarakan tadi, bahwasanya pembahasan ini merupakan pembahasan yang berat bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, saya insyaallah sudah siap mau dikatakan sebagai ustadznya rezim, atau dikatakan sebagai ustadznya cebong, atau mau dikatakan sebagai penjilat penguasa, silakan, gak peduli. Atau mau dikatakan bukan ahlinya, tidak masalah. Yang penting sandaran saya jelas, Al-Quran dan Sunnah dan praktek para ulama salaf. Ya, jelas sandaran saya. Silakan mau bicara apa terserah, tidak peduli. Insyaallah kita akan terus berjalan. Biarkan mereka menggonggong, kita tetap berjalan. Ya, baik. Kita lanjutkan. Wa dzukira sultana inda Abi Aliyah. Disebutkan tentang penguasa di sisi Abu Aliyah. Siapa Abu Aliyah? Dia adalah seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, ma yuslihullahu bihim aksaru mimma yufsidun. Ketahuilah bahwasanya mentaati penguasa itu kebaikannya sangat banyak daripada mafsadat, kerusakan yang didapatkan. Afan ya. Memutar itunya nanti aja. Berhenti sejenak. Ya, kita terganggu nanti fokusnya. Baik. Beliau mengatakan ma yusihullahu bihim aktsara mimma yusidun. Ketika disebut tentang penguasa, beliau mengatakan, Abu Aliyah ulama tabi'in, ini asar yang kedua dari ulama salaf. Beliau mengatakan ma yusihullahu bihim aktsara mimma yusidun. Sesungguhnya mentaati penguasa itu kebaikan yang ditimbul akan lebih banyak daripada kerusakan yang akan ditimbulkan dari mereka orang-orang yang tidak mutaat kepada penguasa. Dalam suatu ucapan beliau mengatakan seperti ini, ma adri ayu ni'mataini alayya afdal. Aku tidak mengetahui dua nikmat mana yang menurutku lebih utama, an hadani lil Islam au lam yaj'alani haruriyan. Aku tidak mengetahui dua nikmat manakah yang menurutku lebih besar, lebih utama. Yang pertama, Allah telah memberikan hidayah kepadaku Islam. Yang kedua, Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang khawarij. Beliau mengatakan demikian. Ya, masuk Islam nikmat terbesar. Tidak menjadi teroris, tidak menjadi khawarij juga nikmat yang besar. Makanya beliau mengatakan, saya tidak tahu dua nikmat mana yang menurutku itu lebih besar, lebih utama. Apakah saya masuk Islam, dapat hidayah Islam, ataukah saya ketika masuk Islam tidak menjadi orang-orang yang suka memprovokasi pemerintah, menghasut manusia, jamaah untuk membenci pemerintah kaum muslimin. Khawarij, ya. Ini dia. Ini ucapan salaf. Baik. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala mengatakan, laqad kana salafus salih. Sungguh ulama-ulama salaf terdahulu, ridwanullahu alaihim, semoga Allah meridhoi mereka, yuluna hadzal amra ihtimaman khasan. Mereka memfokuskan pembahasan tentang muamalah terhadap penguasa. Konsen mereka, fokus tersendiri. Para ulama salaf, ya, fokus tersendiri. La siyama inda zuhuri bawadil fitnah. Terlebih lagi ketika munculnya berbagai macam fitnah. Kalau ada orang yang mengatakan belum saatnya kita ini membahas masalah ini, kapan? Apakah menunggu kepala-kepala terbang, ya, tergeletak di jalan, darah tertumpah, peperangan terjadi, kudeta terhadap kaum muslimin, pemerintah, menunggu seperti itu baru kita bahas? Tidak. Ini namanya saddud dara'ik, ya, saddu bawawadil fitnah, mencegah terjadinya fitnah. Kan kaidah mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj.
Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini bagian dari mencegah kita supaya tidak terjadi kerusakan. Alhamdulillah negara kita aman. Coba kalau antum hidup di Suriah sana, di Libya, ya, di Yaman. Nah, bayangkan. Maka jaga betul keamanan negeri kita dengan kita betul-betul belajar akidah salaf yang benar. Baik, nadharan lima yatarattabu 'alal jahli bihi au ikfalihi minal mafasidil 'aridi fil ibadi wal bilad. Kalau seorang itu meremehkan pembahasan ini, atau dia tidak tahu, bodoh dalam masalah ini, tidak tahu bagaimana seorang itu bermuamalah terhadap penguasa. Kok penguasa terus, Ustaz? Kapan penguasanya bermuamalah terhadap rakyatnya? Baik, kita jawab. Kalau penguasa terhadap rakyatnya, mereka sudah tahu aturan sendiri, ya. Tapi kalau rakyatnya terhadap penguasa, itu ada hukum tersendiri yang kadang kita tidak tahu. Harus belajar terlebih dahulu, baru kita bisa, ya. Baik, berarti kalau orang itu meremehkan masalah ini, atau dia bodoh tidak mau belajar, meninggalkan masalah ini, maka yang terjadi adalah kerusakan yang sangat luas. Kerusakan tersebut bisa menimpa kepada manusia dan bisa menimpa kepada suatu negara. Lihat di Suriah, ibu-ibunya, laki-lakinya sudah meninggal dunia, perang, kena bom, anak-anaknya menjadi yatim, tidak sekolah. Ditanya, tahu surat Al-Fatihah? Tahu. Yang dibaca apa? Qul a'udzu birabbinas. Karena nggak belajar, kasihan anak-anaknya. Di Palestina juga demikian, di Libya, karena mereka itu para ulamanya menghembuskan untuk revolusi. Maka kalau ada ulama seperti itu bahaya, hati-hati antum, jangan ikuti mereka, ya. Ini yang muda-muda ini kadang semangat di iming-imingi nanti kalau kamu perang masuk surga, mati syahid. Syahid dari mana, ya? Said. Ya. Baik. Jadi wal udulu an sabilil huda war rasyad, kalau dia menyimpang, meremehkan atau bodoh, kerusakan terjadi di setiap para hamba dan menimpa juga negara. Bukan hanya negara saja, manusia pun akan terkena. Baik. Wa ihtimamu salafi hadil amri tahmiluhu suwarun kasiratun nukirat ilaina anhum, dan perhatian para salaf terhadap masalah ini banyak sekali gambarannya yang diceritakan kepada kami, ya. Aktasiru ala suwarin minha, kami akan berikan contohnya di sini. Di sini ada 3 gambaran yang diceritakan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimallahu taala, bagaimana kokohnya para salaf ketika terjadi masa-masa fitnah, atau bagaimana caranya para salaf bermuamalah terhadap penguasa kaum muslimin. Ya, kita bahas tadi kenapa kita harus perhatian. Karena apa? Kalau kita tidak perhatian, kerusakan yang terjadi bukan hanya orang-orang saja, orang-orang itu yang mencela saja yang kena musibah. Semuanya bisa kena. Makanya Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Hati-hati kalian terhadap fitnah, ujian, cobaan yang tidak akan menimpa hanya kepada orang yang zalim saja. Orang yang baik pun bisa terkena ujian dikarenakan kita tidak mau mencegahnya. Baik. As-suratul ula, gambaran yang pertama. Bagaimana ulama salaf perhatian masalah ini. Beliau mengatakan at-tahdhiru minal khuruji alaihi, ya, melarang untuk mengkudeta atau memisahkan dari pemerintah, atau dia tidak lagi mentaati penguasa. Hati-hati, tidak boleh kita keluar dari barisan kaum muslimin terhadap penguasa kita. Baik. Misalu dzalika, contohnya kata beliau, maqama bihil Imamu Ahmad bin Hanbal, imamu ahli sunnah rahimallahu taala, yang dikerjakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau itu hidup di zamannya Khalifah Al-Ma'mun. Ya, beliau hidup di zamannya Khalifah Al-Ma'mun, yang mana khalifah tersebut didekengi, dipengaruhi oleh seorang ulama yang sesat yang bernama Ahmad bin Abi Duat. Beliau memiliki pemikiran bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk.
Padahal para ulama sepakat Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran kalamullah. Allah mengatakan dalam surat Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadun minal musyrikina istajaruka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalau ada orang-orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengar kalamullah. Ya, Al-Quran kalamullah, ucapan Allah, firman Allah, bukan makhluk. Kalau orang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia bisa keluar daripada Islam. Di zamannya Imam Ahmad, ya, Khalifah Al-Ma'mun itu terpengaruh dengan pemikiran seorang dai yang sesat, yaitu Ahmad bin Abi Du'ad. Bahkan di zaman tersebut, ya, kita akan sebutkan bahwasanya semua masyarakatnya wajib meyakini dan mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Yang tidak mau mengatakan dibunuh. Bahkan di sekolah-sekolah kurikulumnya wajib diajarkan Al-Quran itu adalah makhluk, ya. Haitsu kana misalan li sunnah. Imam Ahmad lihat contoh bagi orang-orang yang mengikuti sunnah. Kita mengikuti asar para ulama salaf, ya, Imam Ahmad. Falaqad tabanna al-wulatu fi zamani ahadul madhahibil fikriyah sayya wa hamalun nasa alaihi bil quwwa was sayf. Bahkan memaksa manusia untuk meyakini pemikiran tersebut. Kalau tidak mau, maka dipaksa dan dibunuh. Ini ketika terjadi seperti itu. Tapi lihat nanti bagaimana Imam Ahmad menghadapi fitnah tersebut. Wa uhriqat dima'un jammin ghafirin. Tercecer darah di mana-mana. Minal ulama bisababi dzalik, dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka ketika dikatakan ucapkan Al-Quran makhluk enggak mau, dibunuh. Banyak yang tertumpah darahnya, meninggal dunia. Wa furida qawlu bi khalqil Quran karim ala ummah. Diwajibkan setiap manusia pada waktu itu untuk mengucapkan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Wa qurrira dzalika fi katatibis sibyan, dan ditetapkan sebagai kurikulum di madrasah-madrasah. Ila ghairi dzalika min at-tamatil wadhaim wa ma'a dzalika kullihi. Meskipun demikian, fal imamu Ahmad la yanzi'uhu hawa. Meskipun demikian, Imam Ahmad tidak mengikuti hawa nafsu, ya. Wala tastajisuhu al-awatiful awasif, tidak mengikuti perasaan. Bal sabata ala sunnah, justru beliau kokoh di atas sunnah, tidak memberontak. Imam Ahmad jamaahnya sangat banyak, ya, dibandingkan yang kemarin ketangkap jauh lebih banyak Imam Ahmad, ya. Tapi beliau tidak mau mengarahkan penguasa masyarakatnya, jamaahnya untuk memberontak kepada penguasa. Apakah beliau tidak mampu? Mampu. Tapi tahu sunnah, kokoh di atas sunnah. Li'annaha khairun wa ahda, karena itu sunnah adalah kebaikan dan petunjuk. Fa amara bi ta'ati walil amri, beliau tetap memerintahkan kepada para masyarakatnya kaum muslimin waktu itu untuk mentaati penguasa. Wa jama'al 'ama 'alaihi wa waqafal kal jabal syamih, dan beliau kokoh seperti gunung yang sangat kokoh fi wajhi man arada mukhalafal manhaj nabawi, kepada orang-orang yang ingin menyelisihi manhajnya para nabi, wasiyaris salafiyah, dan jalannya para salaf yang terdahulu, ya. Insiyaqan wara al-adawit awatif al-mujarradah an quyudil kitabi was sunnah awil madahibil sauriyah al-mafasidah, dan dia tidak mengikuti perasaan. Kalau kita ikut perasaan, hawa nafsu, ya memang terkadang kebijakan penguasa itu ada yang tidak sesuai dengan kita. Tapi itulah kita harus mentaati mereka. Sabar, ya, selama itu dalam kebaikan, dalam perbuatan yang ma'ruf. Tidak boleh kita mengerahkan, ya, jamaah kita untuk melawan pemerintah. Karena apa? Perasaannya Imam Ahmad diikat dengan Alkitabu was sunnah, diikat dengan Al-Quran dan sunnah, ya. Tidak seperti madhab atau manhajnya Al-Sauriyah, itu para pemberontak, para teroris, ataupun orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Dia di sini yaqulu Hambalun rahimallahu taala, muridnya Imam Ahmad, ijtama'a fuqaha'u Baghdad, berkumpul para ulamanya di Baghdad, ya, fi wilayatil Wasik ila Abi Abdullah, berkumpul
bertemu menemui Imam Ahmad ketika beliau di zamannya Al-Wathiq, ya Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Wathiq dan Mu'tasim billah. Kemudian apa kata mereka? Mengatakan kepada Imam Ahmad, wa qalu innal amra qad tafahama wa fasha. Wahai Imam Ahmad, sesungguhnya berita tentang Al-Quran itu makhluk itu sudah tersebar di mana-mana. Bagaimana pendapatmu? Ya, kami tidak ridho dengan seperti ini. Apakah kita harus memberontak? Apakah kita harus tidak mentaati mereka, tidak mendukung mereka? Lihat di sini. Fanadharahum fi dzalika, maka Imam Ahmad mengatakan, alaikum bil inkari fi qulubikum, engkau wajib mengingkari di dalam hati-hati kalian. Al-Quran makhluk kita ingkari, tapi dengan apa? Dengan hati kita. Kalau dengan tangan, dengan lisan tidak sanggup. Mereka mempunyai kekuasaan, mereka punya senjata, mereka punya kekuatan. Kalau kita mengingkari dengan lisan, kita yang akan terbunuh. Ya, maka ingkarilah dengan hati-hati kalian. Wala takhla'u yadan min ta'atin, jangan sekali-kali engkau melepaskan ketaatan kepada mereka, pemerintah. La tasukku asal muslimin, jangan engkau mencerai-belai ketaatan persatuan kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimin minkum, jangan engkau tumpahkan darah-darah kaum muslimin. Wangduru fi akibati amrikum, lihatlah akibat yang akan terjadi kalau kalian memberontak, ya. Wasbiru, sabar. Kita sekarang BBM naik tidak sabar, ya. Apalagi gaji buruh tidak naik, tidak sabar. Sembako naik, telur naik, dibuang-buang, tidak sabar. Apa yang terjadi? Kenapa mereka seperti itu? Hawa nafsu, ya. Tidak yakin dengan rezeki Allah. Hawa nafsu yang mereka perutan, ya. Padahal yang terjadi zamannya Muhammad lebih mengerikan, darah tertumpah, para ulama terbunuh. Masyarakatnya wajib mengatakan Al-Quran makhluk, kalimat kekufuran. Tapi alhamdulillah kita kan tidak seperti itu, tidak ada. Ya, tapi itulah mereka orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yang tidak ingin keamanan, ingin merusak, ya, tidak ingin terjadi kemaslahatan di dunia, ya, di negara kita kaum muslimin. Mereka tidak sabar. Beliau mengatakan wasbiru hatta yastariha barrun wa yastaraha min fajirin, sampai orang-orang yang baik beristirahat dan juga agar orang-orang baik beristirahat dari orang-orang yang buruk. Wa qala, beliau mengatakan laisa hadza ya'ni naz'a aidihi min ta'atin, bukan termasuk jalan kebenaran orang yang memberontak pemerintah. Sawaban, betul-betul bukan jalan kebenaran. Hada khilaful asar, ini telah menyelisihi asar ulama para salaf yang terdahulu. Jadi ini contoh yang pertama. Apa? Tidak boleh kita keluar dari ketaatan terhadap penguasa selama penguasa itu, ya, tidak melakukan kekufuran dan tidak membuktikan kepada perbuatan yang buruk, ya, perbuatan yang maksiat, maka kita mentaatinya. Selama pemerintah itu masih sholat, masih mendirikan puasa, alhamdulillah presiden kita muslim, ya, haji kita diurusi, umrah kita diurusi. Apalagi yang kurang di negara kita? Sholat dibiarkan, masjid di mana-mana, alhamdulillah, azan berkumandang, tidak dilarang. Apalagi kita kurang bersyukur, ya. Makanya kalau kurang bersyukur, apa? Fa inna adabi lasyadid, ya. Barang siapa yang tidak bersyukur kepadaku, barang siapa yang kufur dengan nikmatku, azabku sangat pedih, ya. Jangan-jangan nanti kalau kita terus seperti itu, bukan pemimpin yang kita ganti sekarang bukan menjadi lebih baik, justru akan menjadi lebih buruk, ya. Syukuri insyaallah, dan kita nanti akan melanjutkan pembahasannya di gambaran-gambaran para ulama salaf tentang bagaimana mereka bermuamalah terhadap penguasa. Satu dulu kita bahas, yaitu tentang larangan kita untuk keluar terhadap ketaatan terhadap penguasa. Baik, sampai di sini. Ya, saya ingin bertanya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sekali pertanyaannya, 6, ya.
Baik, pertanyaan pertama, angkat tangan dulu. Siapa bisa jawab? Angkat tangan dulu, ya. Berani, harus gentleman. Ya. Angkat tangan dulu, ya. Siapa? Apa judul buku ini yang kita bahas? Nah, gak ditulis ya? Kurang lengkap. Baik, Hasan, barakallahu fikum. Silakan dipilih. Pilih yang mana? Fadal, khud. Ayo. Jangan malu-malu. Pertanyaan kedua. Angkat tangan. Iya, bebas. Silakan. Boleh. Ya. Enggak usah takut, salah enggak masalah ya. Nah. Siapa penulis buku Muhammadul Hukam fi Dhul Kitab wa Sunnah? Syekh Abdul Salam bin Abdul rahimahullah taala. Tafadhal. Ya, silakan. Ambil satu. Pertanyaan ketiga, ya, angkat tangan. Berapa umur beliau ketika meninggal dunia? Berapa umur Syekh? Berapa? 38 tahun, Masya Allah, barakallahu fikum. Silakan ambil salah satu dari hadiah ini. Fadal. Ya. Pertanyaan ketiga. Berapa? 4. Pertanyaan keempat, baik. Angkat tangan. Yang perempuan mungkin. Yang sudah jawab tidak boleh angkat tangan lagi ya, biar kebagian. Di kota mana beliau tinggal? Jauh ya, Surya. Riyadh, Hasan, barakallahu fiik. Riyadh, Saudi ya. Baik. Ya. Kita masuk ke pembahasan sekarang. Waalaikumsalam. Yang lain angkat tangan. Masih banyak ini, 1, 2, 3, 4 lagi. Sebelah sini belum ada yang jawab. Tawadhu ya. Tawadhu apa tawadhu? Sebelah sini. Kalau nggak ada saya tanya ya. Baik, sebutkan 5 perkataan daripada Hasan Al-Basri rahimahullahu taala tentang penguasa yang harus mengurusi 5 perkara. Sebutkan. Pertama, sholat Jumat, jamaah, Aid, ya, perbatasan. Masya Allah, kisos, mumtaz. Lihat buku ya. Ya, tidak masalah, catat buku ya. Baik. Masih ada 4 lagi ya, 1, 2, 3, 4. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan jamaah? Ini agak meninggi ya pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan jamaah? Yang sudah jangan ya. Jamaah kajian atau jamaah organisasi atau jamaah? Jamaah? Ya, itu sesuai dengan perkataan daripada seorang ulama, Abdullah bin Mas'ud, ma wafaqal haq wa in kunta wahid. Ya, selama engkau mengikuti kebenaran meskipun sendirian, itulah al-jamaah. Baik, silakan. Ya. Baik, masih ada 3. Ini banyak nih, pertanyaan sudah habis. Belum. Baik. Waalaikum. Sebutkan asar yang kedua setelah Hasan Al-Basri, asar kedua yang mengatakan bahwasanya aku tidak tahu nikmat mana menurutku yang lebih besar, ya, apakah aku mendapat Islam atau aku jadi Islam tapi tidak menjadi Khawarij. Siapakah namanya? Belum benar. Bukan. Tadi disebutkan ulama tabi'in.
Nah, setelah Hasan Al-Basri tadi. Dua asar kita bahas. Siapa? Ulama tabi'in yang kedua tadi kita sebutkan. Sudah jawab yang lain. Kasih kesempatan. Baik, tidak ada, kalau tidak hangus ya. Abul Aliyah ya, Abul Aliyah ulama tabi'in. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Saya bingung cari pertanyaannya ya. Karena baru pembukaan, baru tamhid. Baik. Kitab apa yang membahas masalah muamalah terhadap penguasa? Satu saja. Ya. Tadi disebutkan ada 3 kitab. Sebutkan pengarangnya juga kalau bisa. Kitab apa yang membahas tentang muamalah terhadap penguasa? Mungkin yang perempuan bisa. Ya. Ada 3 tadi pembukaan kita bahas. Ada 3 ulama yang menyebutkan tentang pembahasan bermuamalah terhadap penguasa. Kitab apa? 3 tadi disebutkan ya. Nah, yang sudah ya. Nah, ataupun yang sudah jawab nanti kasihkan ke yang nggak bisa jawab ya. Nah, siapa? Sebutkan satu saja. Atau sebutkan 3-3-nya. Pas 3-nya. 1, 2, 3. Yang pertama apa? Yang pertama? Taib. Ya. Nah, silakan. Khud. Yang kedua? Syarhus Sunnah punya siapa? Imam Al-Bahri. Tafadhol. Khud. Yang ketiga, yang kedua, yang ketiga, siapa lagi? Supaya tahu kita tentang kitab akidah. Ya. Afwan. Yang lain? Satu lagi. Masih ada tuh, Muamalatul Hukam. Oke. Usul apa? Syarhus Sunnah. Taib. Ada lagi? 2 lagi kitab ya, akidah. Bagaimana bermuamalah terhadap penguasa? Disebutkan dalamnya tentang muamalah tersebut. Ayo sebutkan. Masih satu lagi? Enggak ada. Akidah tuh salah punya siapa? Al-Imam As-Sabuni rahimallahu taala. Baik. Silakan. Khud. Dikasih tahu ya. Ya. Baik. Afwan. Setelah selesai mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, silakan bertanya. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau tidak, wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Nah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang bahas tentang pemerintah dan taat kepada pemerintah. Karena mau bertanya bagaimana jadi menteri-menteri itu kan termasuk dari bagian pemerintah. Ya. Jadi yang kita dengar isu yang belum lama ini juga bahwa Menteri Agama yang diangkat, Menteri Agama kita itu menyampaikan bahwa beliau akan langsung melindungi dua golongan yang kita tahu sudah disampaikan itu keluar dari agama, yaitu Syiah dan Ahmadiyah. Ya. Terus bagaimana sikap kita terhadap keputusan diambil dari menteri tersebut? Pertanyaan berat ya. So, ya. Ada lagi Ustaz. 2 pertanyaan, masya Allah. Satu lagi tentang vaksinasi. Nah, begitu saja. Kita lihat tentang vaksinasi untuk masyarakat Indonesia. Ya. Ini baik. Jazakallahu khairan. Pertanyaannya kontroversi ya. Yang pertama berkaitan tentang ini. Tokoh yang diangkat sebagai menteri agama. Ya, kita tahu beliau adalah salah satu dari organisasi yang terbesar di negara kita. Ya. Dan ucapannya masya Allah. Saya tidak tahu apakah keluar daripada kebodohan, al-jahl, atau keluar dari hawa nafsu. Ada kepentingan tertentu. Wallahu a'lam. Enggak tahu. Yang jelas perkataan beliau tidak boleh kita dengarkan. Itu syubhat. Syubhat, kerancuan pemikiran, lawannya dengan ilmu. Sekarang muncul berbagai macam firqah-firqah sesat seperti Syiah, Ahmadiyah,
dan mereka sudah mulai terang-terangan. Antum kalau ikut di media sosial, katakan di Facebook, sekarang mereka sudah memulai siaran langsung atau mereka membuat video lalu disebarkan dan secara bersponsor. Jadi bisa kemana-mana, ya, dilihat oleh ribuan manusia. Baru-baru ini saya lihat dari tokoh mereka, ya, tokoh TV-nya namanya Safinah TV, punya orang Syiah. Jadi kalau seperti itu, kerancuan pemikiran, sehingga kaum muslimin kadang tidak tahu bagaimana caranya kita menghadapinya. Cara menghadapinya adalah bil ilmi was sabri, dengan ilmu dan sabar, ya. Bil ilmi was sabri tunalul imama fid din, dengan ilmu dan kesabaran akan diraih kepemimpinan dalam agama. Kalau kita bodoh dalam masalah agama, kita akan ikuti saja. Oh, Ahmadiyah rupanya itu agama Islam, Syiah juga agama Islam, tapi kita lawan ucapan tersebut dengan kita menyebarkan kebaikan-kebaikan, ya, ceramah-ceramah tentang sunnah, tentang akidah yang benar, dan tidak boleh kita dengarkan ucapan seperti itu. Tetap kita tidak boleh memberontak, ya, tidak boleh menjelek-jelekan ataupun menulis sesuatu menjelek-jelekan dan disebar di media sosial. Namun kita caranya adalah lawan mereka dengan ilmu, dengan dakwah, dengan sabar. Tidak boleh kita memprovokasi sehingga terjadi pertumpahan darah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang vaksin. Vaksin itu mubah. Apa itu mubah? Boleh. Al aslu fil asya'i ibahah. Hukum sesuatu itu adalah boleh selama ada dalil yang melarang. Ini hukumnya. Berbeda dengan masalah ibadah. Ibadah hukumnya adalah haram kecuali ada dalil yang memerintahkan. Masalah vaksin itu ibadah atau muamalah atau hukum yang lain? Sesuatu ibadah atau bukan? Bukan. Jadi ini hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan atau yang melarang. Dan vaksin termasuk obat. Tadawu ya ibadallah wala tadawu bil haram. Berobatlah wahai para hamba Allah, jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Adapun isu-isu misalnya katakan vaksin itu ada dari kandungan babinya, silakan tanya ke dokter. Jangan tanya ke saya, ya. Tanya ke dokter langsung, apakah betul apa tidak? Bagaimana prosesnya? Tanya, kan kita banyak dokter di sini. Tanya langsung, ada enggak? Ya. Ataupun kalau sesuatunya dari yang halal, kenapa kita takut? Ya. Tanya. Makanya hukum asal sesuatu itu boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dan dalam masalah vaksin silakan, yang mau silakan, yang enggak ya enggak masalah, ya. Alhamdulillah semua anak saya tidak divaksin, tapi alhamdulillah sehat, ya. Ya, ini perobatan, pencegahan. Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Yang enggak suka jangan memprovokasi manusia. Katakanlah ini adalah bisnis, usaha baru dan seterusnya. Wal a'yadu billah. Tahu dari mana? Dia ustadz, bukan dokter, bukan ilmuwan, bukan peneliti. Ya, hanya menyebarkan gosip, hoax, dusta. Itu tentang vaksin. Baik. Ya, mungkin ada yang lain bertanya. Wallahu taala alam bissawab. Cukup ya? Cukup sampai di sini? Baik, kita cukupkan, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya di bulan yang akan datang. Insyaallah taala. Wa kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.